مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Kita tidak peduli siapa yang memimpin kita, tapi insya Allah niat kita adalah hanya kepada Allah. Cinta kita hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu ceramah agama kepada Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan. Falyatafaddal. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad atana khatamur risalah bikulli ma ja'u bihi min halah fa'amma kullal khalqi biddalalah wa ashraqat manahijul kamali fakulluhu fadlan ata wa rahmah وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال فحمدا لرب خصنا بمحمد فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجل كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله. Para habaib, para ulama, para tamu, khususnya Bapak Presiden yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para menteri, para pejabat-pejabat tinggi, para tetamu yang datang dari luar negeri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli zahir dan ahli batin yang hadir di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan setiap orang di antara kita, baik yang hadir maupun yang gaib, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala harapannya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita keluar dari rumah kita ke tempat ini untuk siapa? Untuk apa? Untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharajat min manaziliha la hajata laha illa at-tama' war-raghbah fima ladayh. Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan kita ke tempat ini melainkan Allah ingin mengabulkan kita. Melainkan Allah ingin merahmati kita. Melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin menerima kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili guru besar kami yang mulia ad-da'i ila Allah biqaulihi wa halih bilisanihi wa bananihi al-allamah al-arif billah al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, atas nama para ulama
dan atas nama para ulama yang tergabung di dalam Ikatan Majlis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin, dan atas nama pribadi keluarga besar Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa, atas nama keluarga besar Majlis Rasulullah, dan atas nama seluruh umat Islam, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat, dan secara khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas perhatian beliau untuk guru kami yang mulia almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, hingga Bapak Presiden menyempatkan untuk datang bersama Ibu Negara untuk melayat dan mensolatkan guru kami tercinta, serta memberikan sambutan yang sangat berarti untuk umat. Sebagaimana ucapan terima kasih kepada beliau dan perhatian beliau selama ini untuk Majlis Rasulullah, perhatian beliau kepada umat dan kepada Islam, dan atas kehadiran Bapak Presiden setiap tahunnya bersama umat di tempat yang mulia ini. Dan sungguh apa yang Bapak Presiden lakukan adalah sangat berarti untuk kami dan untuk seluruh umat Islam. Betapa besar jasa Bapak Presiden, apa yang Bapak lakukan untuk bangsa Indonesia tanpa memandang bulu, tanpa memandang suku, hanya satu ikatan, yaitu ikatan cinta, ikatan persaudaraan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan, sebagaimana itulah Islam datang dengan membawa misi yang semacam itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pagi hari ini kita rayakan kelahirannya, beliau dengan datang dengan membawa kasih sayang untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Presiden, para pejabat, para tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sesuatu atas nama umat Islam, atas nama para ulama, kepada Bapak Presiden, dan setelah ini pun siapapun yang memimpin, dan kepada seluruh para pejabat, siapapun yang memimpin negeri ini, apapun jabatannya, bahwasanya negeri Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri dengan jumlah umat Islam terbesar di muka bumi. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang semacam ini merupakan tanggung jawab besar bagi setiap pemimpin, siapapun dia, apapun jabatannya dan kapanpun dia menjabat. Ini adalah kenyataan dan tanggung jawab besar di mata Allah, di hadapan Allah, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, beliau mengingatkan kepada setiap individu dari umatnya. Beliau bersabda, "Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzur tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, fattaqun nar walau bisijji tamrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan menghadap kepada Allah tanpa penerjemah. Dia akan dipanggil untuk menghadap langsung kepada Allah, untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
Saat seseorang menghadap kepada Allah, di saat yang semacam itu, dia menoleh ke arah kanannya, yang hanya dia dapati adalah amal perbuatannya. Menoleh ke arah kirinya, yang dia dapati hanyalah amal perbuatannya. Dia menoleh ke hadapannya, dia hanya mendapati api neraka yang siap menerkam dirinya. Karena itu jaga, Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita. Beliau yang diutus dengan membawa kasih sayang mengingatkan kepada kita semua. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri kalian daripada siksa api neraka walaupun kalian dengan cara bersedekah dengan setengah butir korma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita tentang seorang wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena seekor kucing yang dia tidak urus, tidak diberi makan, hanya dikandangi, tidak diberi makan hingga kucing tersebut mati. Maka wanita tersebut, ini wanita dikenal sebagai ahli ibadah, tapi karena perlakuannya terhadap binatang yang semacam ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang wanita terhadap kucing. Bagaimana keadaan seseorang yang diberikan tanggung jawab besar terhadap umat? Karena itu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, demi Allah, apabila ada seekor keledai di ujung barat jatuh tergelincir karena jalan yang tidak aku perbaiki, demi Allah aku takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika beliau menjabat, Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan bersama beliau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan susah payah Sayyidina Umar bin Khattab mencari orang-orang yang membantu beliau untuk menjadi menteri atau pejabat di beberapa negeri. Semua menolak karena tanggung jawab yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan teringat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan, dan ketahuilah nasihat dari seorang yang mengenal kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan ketahuilah itu akan menjadi penyesalan yang terbesar di hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau menjabat sebagai pemimpin, di siang hari beliau tidak pernah mengenal tidur. Di malam hari beliau tidak pernah mengenal tidur. Beliau tertidur saat yang betul-betul berat, saat-saat yang sangat letih baru tertidur dengan terpaksa. Sehingga ditanya oleh beberapa orang, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak tidur, tidak istirahat seperti yang lain-lain? Beliau menjawab, beliau mengatakan, apabila aku tidur di siang hari, maka sungguh aku telah menyia-nyiakan tanggung jawabku terhadap rakyat. Dan apabila aku tidur di malam hari, maka sungguh aku telah memutuskan hubunganku dengan Allah Tuhanku. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wahai para pemimpin, siapapun dia, apapun jabatannya, kapanpun dia akan menjabat, rakyat dan negeri tidak akan menjadi baik dan sempurna selama hubunganmu kepada Allah tidak baik. Selama hubungan tidak baik dengan Allah dan tidak sempurna, maka ambil kabar, rakyat pun dan negeri pun tidak akan pernah menjadi baik. Namun ambil kabar gembira, kabar yang pasti, saat hubunganmu kepada Allah baik dan sempurna, maka saat itulah rakyat dan negeri akan menjadi baik dan sempurna. Dan saat itulah
akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saat kemenangan diraih oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, berhasil pasukan-pasukan yang beliau kirim ke Baitul Maqdis. Beliau diminta datang dari kota Madinah ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci-kunci Baitul Maqdis. Maka ketika beliau datang bukan dengan kuda kerajaan, bukan dengan pakaian kerajaan yang serba mewah, tapi beliau datang dengan keledainya. Sesekali beliau menunggangi keledainya, sesekali pembantunya yang menunggangi keledainya dan beliau yang menarik keledainya. Datang dengan pakaian yang penuh dengan tambelan, 14 tambelan di bajunya. Ketika beliau datang disambut dan diserahkan kunci-kunci Baitul Maqdis. Saat itu beliau mengatakan ucapannya yang terkenal, yang melegenda. Beliau katakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Fa idza ibtaghayna al-'izzata bighairihi adallana Allah." Beliau katakan, kami adalah kelompok manusia yang menjadi mulia, yang menang, yang berhasil, yang sukses dengan agama Islam. Ketika kami menjalankan agama dengan benar, ketika kami menjalin hubungan yang erat dengan Allah, saat itu kemenangan dan pertolongan dari Allah diberikan oleh Allah kepada kita. Namun apabila kita mencari kemenangan, kesuksesan dengan selain Allah, jangan pernah bermimpi dan jangan pernah berharap. Allah yang akan menggunakan kita, na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tanggung jawab besar yang dipikul oleh setiap pemimpin. Namun ketahuilah, wahai para pemimpin, wahai para pejabat, kapanpun dia memimpin dan siapapun pemimpin, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untukmu. Beliau menyebutkan tentang keadaan di hari kiamat yang menakutkan, ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala manusia. Semua tenggelam di dalam keringatnya, tergantung amal perbuatannya. Saat yang genting, yang menakutkan di hari kiamat, beliau memberikan kabar gembira, sab'atun yadhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan rahmatnya di hari kiamat, di mana tidak ada tempat bernaung di saat itu kecuali di bawah naungan rahmat Allah. Beliau menyebutkan 7 golongan, dan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan bangga adalah pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Yaumun min sultanin adil afdalu min ibadati 60 sanah." Satu hari dari pemimpin yang adil dan bijaksana lebih mulia daripada ibadah 60 tahun. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah salah satu orang di muka bumi yang doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." 3 kelompok orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka, dan pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan doa yang tidak ditolak oleh Allah yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada setiap pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau mengatakan, "Al-muqsitun ala manabir min nur yaumal qiyamah." Pemimpin-pemimpin adil bijaksana mereka kelak di hari kiamat akan berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya bersama manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil adalah khalifatullah fi ardh.
khalifah Allah di muka bumi. Pemimpin yang adil adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah tempat pandangan dan perhatian Allah. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah penyebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah penyebab diangkat bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang adil dan bijaksana tempatnya adalah surga Firdaus tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebaliknya. Demikian sebaliknya. Dan demikian sebaliknya. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang bersimpuh di hadapan para ulama, para aulia, para salihin yang menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para ulama, seburuk-buruknya ulama adalah yang berdiri di depan pintu penguasa untuk menjilat mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wahai umat Islam yang hadir di tempat ini. Wahai umat Islam di seluruh Indonesia. Wahai seluruh bangsa Indonesia. Wahai seluruh umat Islam di dunia ini. Ketahuilah bahwasanya pemimpin tertinggi yang memimpin negeri tercinta kita ini, negeri Indonesia yang kita cintai ini, ketahuilah adalah pemimpin atas negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Pegang omongan ini. Siapapun pemimpinnya, kapanpun dia memimpin, ketahuilah, wahai seluruh umat Islam, bahwasanya dia telah memimpin negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Kita terima atau kita tidak terima, kita puas atau tidak kita puas, namun ambil kenyataan, dia adalah pemimpin atas negara dengan umat Islam terbanyak di dunia. Sebagaimana pemimpin yang semacam ini memiliki tanggung jawab yang besar yang dia pikul di hadapan Allah, kita pun memiliki tanggung jawab besar terhadapnya di hadapan Allah. Jangan hanya kita menuntut tanggung jawab mereka, tapi kita tidak menjalankan tanggung jawab kita terhadap mereka di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Arbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha khutbah muwaddih. Beliau mengatakan, dahulu pernah satu kali Rasulullah berdiri di tengah-tengah kita memberikan mau'izah, hingga setiap sahabat yang mendengarkan mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah mereka menangis. Hingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini mau'izah perpisahan, berikan wasiat kepada kami. Maka beliau memberikan wasiat kepada para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang ada saat itu dan yang akan datang setelah mereka hingga yaumil qiyamah, termasuk kita ayyuhal ahbab. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassama' wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dan aku perintahkan dan wasiatkan kepada kalian untuk taat dan tunduk kepada pemimpin yang memimpin kalian, siapapun pemimpin itu. Walaupun seorang budak dari negeri Habasyah, dari Ethiopia memimpin kalian, kalian aku perintahkan untuk tunduk dan taat. Nasihat Rasulullah dan wasiat serta perintah untuk seluruh umatnya. Kemudian beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin setelah aku. Uddu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah. Sebab disitulah kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanggung jawab kita umat terhadap para pemimpinnya. Min ijlalillah
إجلال ذي شيبة في الإسلام وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان المفسد. Di antara bentuk penghormatan seseorang kepada Allah, di antaranya adalah menghormati dan mengagungkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Di dalam haditsul qudsi, Allah berfirman, Allah mengatakan, Anal Malik wa qulubul muluk biyadi faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah wa man asani ja'altuhum alaihi nikmah fala tushghilu anfusakum bisabbil muluk wasaluni u'tik qulubahum alaikum. Allah berfirman di dalam haditsul qudsi, Aku adalah raja di raja, dan hati para penguasa yang ada di dunia berada di genggamanku. Barang siapa di antara kalian, wahai hambaku, taat kepadaku, aku jadikan penguasa tersebut sebagai nikmat baginya. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh para penguasa adalah hukumanku bagi mereka yang maksiat kepada Allah. Karena itu jangan pernah kalian sibukkan diri kalian mencaci dan memaki para penguasa, namun mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sibuk dengan dosa penguasa, tapi kita tidak pernah berpikir dengan dosa kita. Kita sibuk membicarakan dosa orang lain, sedangkan dosa kita sangat banyak dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bukan atas dosa orang lain, tapi atas dosa kita masing-masing. Dalam riwayat disebutkan, a'malukum wulatukum kama takunu yuwalla alaikum. Amal perbuatan kalian yang akan memimpin kalian. Sebagaimana kalian berbuat, seperti itulah pemimpin kalian. Karena itu, hendaknya kita umat Islam menjalin hubungan yang erat dengan Allah, menjalankan wasiat perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyiduna Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, apabila aku diberikan oleh Allah satu doa yang mustajab, sungguh aku tidak akan pernah gunakan doa tersebut melainkan untuk memohon kepada Allah agar menjadikan pemimpin kami sebagai pemimpin yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan kesalehan pemimpin, negeri dan rakyat akan menjadi saleh dan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kita saat ini, kita hadir bersama-sama. Jumlah sangat banyak. Ini yang kita lihat dengan mata kita. Yang enggak kita lihat jauh lebih banyak. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Malaikat ikut hadir bersama kita. Arwah para anbiya ikut hadir bersama kita. Arwah kaum salihin ikut hadir bersama kita. Yang tidak kita lihat banyak. Dan Allah saat ini memandang kita. Allah tidak memandang bentuk tubuh kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dan orang yang paling beruntung di antara kita adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu diri kita penuh dengan kekurangan. Kita tahu diri kita penuh dengan kesalahan. Kita tahu diri kita penuh dengan dosa. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dengan mata kita. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan anggota badan kita, dengan tangan, kaki, kemaluan, perut, dan hati kita. Satu dari kemaksiatan apabila Allah ingin menghancurkan kita dan membinasakan kita, Allah mampu. Tapi tidak. Kesempatan dibentangkan oleh Allah, dibuka oleh Allah. Siapa di antara kita yang ingin bertobat kepada Allah? Dan inilah saatnya, inilah waktunya. Sungguh
Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat kepada kita sekalian, dan saat ini kita akan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan